Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang berjudul mikroorganisme di udara. Langsung saja selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai mikroorganisme udara. Materi partikulat bakteri yang berasal dari hewan ataupun tanaman, baik yang bersifat patogenik maupun non-patogenik. Komponen-komponen penyusun bioaerosol diantaranya jamur, virus, dan bakteri. Jumlahnya tergantung dengan lokasi dan kondisi jumlah orang yang ada. Mikroorganisme memberikan peranan penting bagi kelangsungan hidup di bumi ini, baik menguntungkan ataupun merugikan. Dalam hal ini yang dikaji merupakan jenis-jenis mikroorganisme udara yang bersifat merugikan karena dapat mengakibatkan infeksi dan penyakit lainnya. Mikroba di dalam udara ditemukan Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat ditemukan di kulit dan di hidung manusia. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, phlebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindrom shock toksik. Staphylococcus epidermidis memiliki fungsi probiotik dengan mencegah kolonisasi bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis menjadi bakteri yang sering menyebabkan infeksi pada alat kesehatan yang tidak bersih. Yang ketiga ada Bacillus sp, merupakan bakteri yang dapat beradaptasi pada perubahan suhu lingkungan ekstrim. Bakteri ini bersifat mesofilik non-patogenik, tapi bisa mencemari makanan namun jarang menyebabkan keracunan makanan. Yang keempat ada Proteus sp, menyebabkan infeksi saluran kemih, pembentukan batu ginjal, dan infeksi pada pasien dengan penggunaan kateter dalam jangka panjang. Yang kelima ada Neisseria sp, menyebabkan penyebarannya melalui udara. Bakteri ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit meningitis. Yang keenam ada Pseudomonas aeruginosa, menyebabkan daya tahan tubuh yang lemah dan biasanya masuk melalui inhalasi. Penyakit yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa adalah pneumonia narkotik jika mengenai paru dan juga bisa mengakibatkan meningitis setelah beredar ke lapisan otak. Yang ketujuh ada Salmonella typhi. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui rute oral. Biasanya diperantarai oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan host terinfeksi antara lain melalui keasaman lambung, flora normal usus, dan kekebalan usus. Yang ke-8 ada Mycobacterium leprae. Biasanya banyak ditemukan pada kulit tangan, daun telinga, dan mukosa hidung. Dan juga ditemukan pada air mandi dan air untuk mencuci. Mycobacterium leprae membawa basil kusta. Bakteri kusta bersifat obligat intraseluler yang membutuhkan sel inang untuk bisa hidup dan media sebagai jalan penularan. Selanjutnya ada mikroorganisme udara di rumah sakit. Ditemukan Mycobacterium tuberculosis dapat menyebabkan TB. Penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini terjadi ketika pasien TB paru mengalami batuk dan bersin, sehingga bakteri Mycobacterium tuberculosis juga tersebar ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet yang dikeluarkan penderita TB paru. Yang kedua ada Staphylococcus pneumonia, adalah salah satu bakteri pneumonia pada anak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangbiakan mikroorganisme patogen pneumonia adalah kondisi iklim suatu daerah yang meliputi suhu, kelembapan, curah hujan, serta kecepatan angin. Perubahan suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mikroorganisme patogen pneumonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahdliatul Husna. Kualitas mikrobiologi udara dan identifikasi jenis mikroorganisme pada ruang murai di Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk, Bandar Lampung, dari Jurnal Kedokteran Sains dan Teknologi Medik. Kualitas udara dalam ruangan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Salah satunya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan penyebab dari infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat ketika pasien dirawat di rumah sakit, tidak memiliki masa inkubasi, dan terjadi lebih dari 48 jam setelah pasien dirawat di rumah sakit. Salah satu contoh bakteri yang berada di ruang murai adalah
Staphylococcus aureus itu dapat ditemukan di kulit dan hidung manusia, dapat menyebabkan pneumonia, mastitis, phlebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomyelitis, dan endokarditis. Penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindrom shock toksik. Yang kedua yaitu Staphylococcus epidermidis, masuk ke kelompok koagulasi negatif Staphylococcus dan bagian dari mikroorganisme epitelial manusia. Bakteri ini sering menyebabkan infeksi pada pemasangan alat kesehatan yang tidak bersih seperti kateter intravena. Oke, perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada karakterisasi molekuler mikroorganisme udara dalam rumah model perawatan kesehatan utama di Pelabuhan Hardcon. Nah, jadi pada jurnal ini terdapat beberapa bakteri, di antaranya ada Staphylococcus sp, kemudian ada Bacillus sp, ada juga Clostridium sp, yang mana bakteri-bakteri ini adalah genera bakteri yang paling umum yang ditemukan di udara dalam suatu ruangan. Dan pada Bacillus Bacterium dan Staphylococcus ini dia diisolasi di semua bangsal, sementara pada Proteus mirabilis diisolasi di seluruh bangsal kecuali di ruang rawat jalan. Nah, adapun frekuensi kemunculan isolat bakteri di bangsal anak-anak menunjukkan bahwa Bacillus ini paling dominan, kemudian diikuti oleh Bacterium, kemudian diikuti oleh Proteus, dan yang terakhir itu ada Staphylococcus sp. Oke, selanjutnya yaitu untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Jumlah dan Pola Bakteri Pre dan Post Pembersih Studi Observasional di Ruang Operasi Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Nah, jadi dari jurnal ini menjelaskan bahwa lingkungan ini adalah sumber terbanyak infeksi nosokomial, termasuk infeksi daerah operasi, yang mana biasanya terjadi pada udara, air, dan makanan yang dapat terkontaminasi oleh berbagai macam mikroorganisme, sehingga nantinya dapat ditransmisikan ke pasien. Nah, kemudian kontaminasi mikroorganisme ini merupakan parameter paling berpengaruh pada polutan udara dalam ruang, khususnya yaitu pada lingkungan ruang kesehatan. Nah, mikroorganisme kontaminan pada udara ini mempunyai peran penting dalam infeksi daerah operasi, termasuk di dalamnya adalah bakteri kontaminan, yang mana pada tubuh pasien ini dalam pembedahan yang selalu berkontak dengan udara pada lingkungan ruang operasi menyebabkan masuknya bakteri kontaminan pada udara ke dalam tubuh pasien, sehingga nantinya akan terjadi infeksi daerah operasi. Nah, kemudian dari jurnal ini juga terdapat bakteri, yaitu ada Bacillus sp, yang mana Bacillus sp ini merupakan organisme saprofit yang umumnya ditemukan di lingkungan. Bacillus sp ini dia pada ruang operasi ini dapat berasal dari linen petugas kamar operasi dan alat operasi yang tidak steril, yang mana keberadaan Klebsiella spesies pada nasofaring ini menyebabkan kontaminasi udara dapat terjadi ketika seseorang yang kerja di kesehatan tersebut berbicara. Oke, jurnal selanjutnya yaitu tentang 9 tahun pemantauan udara mikrobiologis di Theater of University Rumah Sakit di Italia Selatan. Jadi pada jurnal ini menjelaskan bahwa infeksi di lokasi bedah ini adalah infeksi yang terkait perawatan kesehatan yang paling sering terjadi dengan dampak parah, yaitu bisa menyebabkan kematian, kemudian ada juga biaya yang ekonomi yang cukup tinggi, yang mana pada peran kontaminasi mikrobiologis udara ini dalam infeksi situs bedah ini cukup dibahas dalam berbagai literatur ilmiah yang dapat menyoroti perbedaan dalam tingkat kontaminasi udara antara sistem ventilasi yang berbeda, kemudian jumlah orang yang hadir, dan tingkat pada saat pembukaan pintu. Yang mana pada jurnal ini juga terdapat banyak faktor yang telah diidentifikasi sebagai kontribusi terhadap terjadinya bakteri, baik pasien yang sudah terkait bakteri tersebut atau pasien yang belum terkait bakteri tersebut. Yang mana salah satu faktor yang paling penting saat ini yaitu dipertimbangkan adalah tingkat kontaminasi mikroba lingkungan di ruang operasi yang memainkan peran penting dalam transmisi mikroorganisme, termasuk organisme resistensi. Oke, selanjutnya yaitu untuk jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Temuan Keberadaan DNA Microbacterium leprae di udara sebagai indikasi penularan penyakit kusta melalui saluran pernapasan. Nah, jadi dalam jurnal ini menjelaskan bahwa
penyakit kusta ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae atau juga biasa disebut Marbos Hansen sesuai nama penemuannya. Nah, jadi apabila tidak terdeteksi secara dini, penyakit kusta ini dia akan sangat progresif, artinya nanti dia akan menyebabkan kerusakan pada kulit, kemudian saraf-saraf, kemudian ada anggota gerak, dan juga pada mata. Jadi lingkungan juga berperan penting dalam penyakit ini. Jadi biasanya bakteri ini ada pada air, kemudian tanah, dan juga pada udara. Yang mana penularan ini melalui udara, yaitu biasanya melalui mukosa hidung yang merupakan tempat terjadinya infeksi primer pada bakteri tersebut. Nah, kemudian pada bakteri ini juga bakteri Mycobacterium leprae ini juga dia bersifat obligat intraseluler, yang mana dia ini membutuhkan sel inangnya untuk tetap bisa hidup. Nah, bakteri Mycobacterium leprae ini untuk bertahan hidupnya dia menumpang pada sel inangnya, yaitu pada sel inang yang ada pada udara ruang rawat jalan dan rawat inap. Yang mana bakteri Mycobacterium leprae ini dia banyak ditemukan pada kulit tangan, kemudian daun telinga, daun mukosa, dan mukosa hidung juga ditemukan pada debu rumah penderita dan dalam air untuk mandi dan mencuci. Yang mana bakteri Mycobacterium leprae ini dia nantinya akan terbawa keluar bersama udara, pernapasan, atau cipratan ludah penderita dan bercampur dengan partikulat matter di udara. Kemudian selanjutnya yaitu ada jurnal tentang analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis pada paru-paru anak di Rumah Sakit Sibuhan. Jadi pada jurnal ini menjelaskan bahwa untuk penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini terjadi ketika pasien tuberkulosis paru ini mengalami batuk atau bersin, sehingga bakteri Mycobacterium tuberculosis ini nantinya akan menyebar ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet yang dikeluarkan penderita TB paru tuberkulosis paru tersebut. Nah, jadi jika penderita tuberkulosis paru itu dia sekali mengeluarkan batuk, maka nantinya akan menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak, dan percikan dahak tersebut telah mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya penyakit tuberkulosis pada anak ini yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia yaitu dengan melakukan tindakan pemberian imunisasi BCG. Tindakan pemberian imunisasi BCG ini adalah tindakan pemberian vaksin hidup yang telah dilemahkan, yaitu pelemahan dari Mycobacterium bovis yang dibuat menjadi vaksin. Kemudian pada agen dan lingkungan menjadi dua faktor penting terjadinya penularan pada Mycobacterium tuberculosis. Jadi dari penderita agen di udara dapat terjadi karena penderita ini memiliki perilaku meludah di sembarang tempat, sementara droplet ini penderita masih mengandung Mycobacterium tuberculosis. Jadi faktor lingkungan penderita juga turut meningkatkan risiko penularan terjadinya Mycobacterium tuberculosis tersebut. Seperti halnya lingkungan perumahan yang buruk sehingga dapat meningkatkan penularan Mycobacterium tuberculosis dari penderita kepada anggota keluarganya yang berada dalam satu rumah. Jadi dari jurnal ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki status gizi yang kurang ini nantinya akan memiliki resiko terkena penyakit tuberkulosis. Jadi pada jurnal ini menjelaskan kejadian tuberkulosis paru pada anak ini sebanyak 3,3 kali lebih besar dibandingkan anak yang memiliki status gizi yang baik. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penderita tuberkulosis paru pada anak ini umumnya terjadi pada anak-anak yang memiliki status gizi yang buruk. Nah, yang mana anak dengan gizi yang buruk ini nantinya akan mengakibatkan kelusuhan, kemudian lemah dan rentan terhadap infeksi tuberkulosis tersebut, kemudian nantinya akan berdampak kepada melemahnya daya tahan tubuh si anak tersebut. Nah, kemudian anak yang memiliki status gizi yang buruk ini nantinya dapat mempengaruhi tanggapan tubuh berupa pembentukan antibodi dan limfosit terhadap adanya kuman penyakit yang menyerang pada tubuh anak tersebut. Pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian pneumonia pada balita di Jawa Timur. Pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada anak di seluruh dunia. Salah satunya adalah di Jawa Timur dengan kasus pneumonia kedua teratas di Indonesia. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia.
di mana pneumonia ini berkaitan dengan pemberian ASI eksklusif. Di mana pemberian ASI eksklusif akan memberikan manfaat berupa zat protektif, antibodi, imunitas seluler, dan anti alergi yang melindungi tubuh dari serangan bakteri dan kuman. Dan seorang balita yang tidak diberikan ASI eksklusif akan lebih beresiko mengalami kontaminasi berbagai penyakit. Kemudian dari jurnal ini menyebutkan bahwa laki-laki lebih beresiko mengalami pneumonia dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki kromosom XY sementara perempuan memiliki kromosom XX, di mana diketahui dalam kromosom X itu mengandung mikroRNA, di mana itu akan menjaga daya tahan tubuh serta melindungi tubuh dari kanker. Jika perempuan memiliki kromosom XX, sudah pasti kromosom X-nya lebih banyak dibandingkan laki-laki yang memiliki kromosom XY. Terdapat beberapa hal dari perilaku ibu yang akan memberikan resiko anaknya terkena pneumonia. Perilaku-perilaku tersebut antara lain yang pertama adalah saat batuk itu tidak menutup mulut dan hidung. Yang kedua, tidak segera cuci tangan setelah menangkup mulut dan hidungnya saat batuk. Kemudian membiarkan anaknya dekat atau mendekati seorang penderita ISPA. Kemudian tidak menjauhkan balitanya saat sakit dari orang lain, tidak memberikan imunisasi secara lengkap terhadap balitanya, kemudian jarang memberikan asupan sayur dan buah-buahan dalam makanan pendamping ASI-nya, kemudian belum memberikan vitamin A kepada balitanya. The radiological diagnosis of pulmonary tuberculosis in primary care. Ya, penularan bakteri penyebab tuberkulosis yaitu Mycobacterium tuberculosis terjadi saat pasien TB mengalami batuk atau bersin sehingga mengeluarkan droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, di mana saat satu kali bersin atau batuk itu menghasilkan sekitar 3.000 droplet yang sudah pasti mengandung bakteri tersebut. Screening TB adalah identifikasi sistem terhadap orang-orang yang terlihat atau tampak terlihat tidak positif TB akan tetapi diduga memiliki TB aktif. Screening ini dilakukan dengan tes ujian dan prosedur lain yang harus diterapkan kepada kelompok yang beresiko. Metode terbaik untuk screening TB adalah dengan menggunakan CXR yang tergantung kepada ketersediaan sumber daya juga dana atau biaya, sehingga hasil yang diharapkan dapat diperoleh. Meteorologi dan kualitas udara dengan pneumonia balita di Semarang pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Mikroorganisme patogen penyebab pneumonia adalah Streptococcus pneumonia, virus RSV, dan Mycoplasma pneumonia. Di antaranya suhu, kelembaban, curah hujan akan mempengaruhi terjadinya pneumonia pada balita, di mana ketiganya dapat mempengaruhi permeabilitas membran mukosa dalam hidung serta resistensi kapiler, sehingga akan memudahkan patogen-patogen tadi penyebab pneumonia akan lebih mudah masuk ke saluran pernafasan dan menginfeksi manusia. Gambaran sanitasi lingkungan dan kualitas udara dalam rumah di Kelurahan Bulusan, Banyuwangi. Pencemaran udara dalam rumah akan mengganggu kesehatan dan membahayakan kesehatan manusia. Karena manusia akan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Dampak kesehatan dari pencemaran udara akan terjadi secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsungnya antara lain akan mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian dapat menyebabkan flu, pneumonia, bahkan hingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Sementara itu, dampak tidak langsungnya antara lain menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, hingga kanker. Kemudian, buruknya sanitasi lingkungan dapat menyebabkan ISPA dan diare. Induces metabolism of glycerol Listeria monocytogenes by formation 1M at the air-fluid interface. Listeria monocytogenes merupakan patogen yang ditularkan melalui makanan dan dapat menyebabkan listeriasis.
yaitu penyakit yang dapat mengancam jiwa sampai dengan 20 hingga 30% kematian bagi para penderitanya. Nah, bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang bersifat motil yang habitatnya adalah di lingkungan pengolahan makanan. Kemudian bakteri ini juga dapat tumbuh sebagai biofilm di permukaan bidang, termasuk pipa di saluran air. Bakteri ini memanfaatkan gliserol sebagai sumber karbon dan metabolisme jalur gliserol yang disebut GLPF kinase, GLPFK operon, GLPF, dan GLPD gliserol 3P dehidrogenase. Koloni mikroorganisme pada kuantitas nitrogen dan belerang hasil mineralisasi pada residu proses fermentasi biogas, analisis keanekaragaman. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau hasil fermentasi dari produk bahan-bahan organik yang berasal dari hewan ataupun manusia. Di dalam jurnal ini ditemukan 9 bakteri yang diperkirakan itu adalah bakteri Niktobakter, di mana bakteri ini berbentuk basil pendek dan juga berwarna kekuningan. Ditemukan juga 19 bakteri yang diperkirakan itu adalah bakteri Azotobakter yang berwarna kemerahan dan juga gramnya negatif. Analisis pengaruh faktor udara ruang produksi terhadap mutu cangkang kapsul kosong secara mikrobiologi. Bakteri pada produk gelatin disebabkan karena adanya kadar air yang tinggi, di mana bakteri itu dapat membuat mereka tumbuh. Ditinjau berdasarkan sifat gelatin, maka proses produksi cangkang kapsul berbahan baku gelatin perlu penanganan yang lebih. Cangkang kapsul sendiri adalah produk yang rentan terhadap perubahan suhu, kelembaban, dan juga bahan baku dari gelatin itu sendiri. Kualitas dari produk yang telah diproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga, khususnya dari industri farmasi. Pengujian mikrobiologi dapat dilakukan dengan asosiasi industri, sesuai dengan bidangnya ataupun internal perusahaan, disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi produk yang ada di pasaran. Kualitas mikrobiologis udara di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Bakteri yang paling banyak ditemukan adalah di tempat parkir, di mana bakteri ini termasuk golongan B1 dengan karakteristik gram positif, susunannya streptobacil, dan juga memiliki endospora. Salah satunya yang ditemukan adalah Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis ini mampu membentuk endospora dorman yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroba udara adalah suhu atmosfer, kelembaban, angin, ketinggian, dan lain-lain. Temperatur dan kelembaban relatif adalah dua faktor penting yang menentukan viabilitas mikroorganisme dalam aerosol. Penutup. Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, mikroorganisme udara merupakan materi partikulat bakteri yang berasal dari hewan ataupun tanaman, baik yang bersifat patogenik maupun non-patogenik. Partikel bioaerosol yang tersuspensi di udara memiliki kisaran ukuran sebesar 0,5 sampai 30 μm. Yang kedua, mikroorganisme memberikan peranan penting bagi kelangsungan hidup di bumi ini, baik menguntungkan maupun juga merugikan. Dalam hal ini yang dikaji dalam kelompok 3 adalah jenis mikroorganisme udara yang bersifat merugikan karena dapat mengakibatkan infeksi atau penyakit lainnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keadaan mikroorganisme atau keberadaan mikroorganisme udara antara lain adalah suhu atmosfer, kelembaban, angin, ketinggian, dan lain-lain. Temperatur dan kelembaban relatif adalah dua faktor yang penting menentukan viabilitas dari mikroorganisme dalam aerosol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.